Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aisyah dengan NIM 139. Di video kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang soal UAS Praktika Akuntansi 2024. Jadi di sini kita akan melengkapi detail perusahaan terlebih dahulu. Di sini kategori usahanya adalah di soal itu kan distribusi. Jadi di sini kita pilih yang distributor. Terus tanggal mulai datanya itu eh, ini seharusnya tanggal tutup bukunya itu 30 Desember 2023. Jadi di sini kita bisa klik 31 Desember 2023. Terus perhitungannya itu pakai average. Terus di sini kita pilih yang rata-rata. Kemudian kita klik selanjutnya. Di sini kita jangan centang karena kita udah ada list akun perkiraannya sendiri. Terus di sini sebelum kita masukin data perusahaan, kita harus lihat kebijakan-kebijakannya dulu. Jadi kita harus ke preferensi terlebih dahulu. Di sini itu kita bakal lengkapin data perusahaannya. Ini tinggal kita kopas-kopas saja. Terus kita simpan. Baru kita simpan. Terus di sini kita ke fitur-fiturnya. Yang pertama itu ke kebijakan penjualan. Sini kan penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Berarti di sini kita harus checklist yang penawaran dan pesanan penjualan. Kebetulan di sini udah ada beberapa yang di checklist kayak penawaran pesan penjualan, receh penjualan, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat dulu. Terus kita ke pembelian. Di sini kayaknya udah oke semua, jadi kita langsung kita simpan aja. Terus sebelum kita masukin akun-akun perkiraan dan yang lain sebagainya,
itu kita harus buat gudang dulu, buat gudang di bagian persediaan. Di sini tuh gudangnya itu ada eh, ini toko dan gudang. Jadi kita buat dua itu, langsung kita simpan aja. Terus setelah kita buat data gudang, kita ke kategori aset tetap. Kita buat beberapa kategori aset tetapnya. Di sini tuh kategorinya ada tanah, gedung, sama peralatan. Berarti kita buat tiga itu. Terus setelah itu kita buat eh, kita harus pastiin pajaknya itu 100%. Sorry, kita harus terus setelah itu kita harus pastiin kalau pajaknya itu sudah 11%. Di sini udah 11%, berarti udah oke. Terus habis itu kita harus tambah mata uang. Karena di sini kebetulan pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dalam perusahaan. Jadi kita harus tambah mata uang dolar Singapura. Terus langsung kita simpan. Selanjutnya selanjutnya itu kita akan masukin eh, akun perkiraan dan yang lain sebagainya. Terus yang pertama ini kita bakal masukin barang dan jasanya terlebih dahulu. Kita bakal import datanya. Kebetulan kita udah download data-datanya, jadi di sini kita tinggal masukin aja ke barang dan jasa. Ini kita checklist aja. Terus selanjutnya kita bakal masukin data pelanggan. Kita checklist. Terus selanjutnya kita bakal masukin data pemasok. Terus selanjutnya kita bakal masukin akun perkiraannya. Sebenarnya bentar. Perkiraan.
Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi pertama. Sebelumnya itu kita bakal tutup terlebih dahulu untuk yang 30 Desember 2023. Kita ke proses akhir bulan. Terus kita pilih bulan Desember tahun 2023. Kita klik simpan. Terus baru kita lanjut ke transaksi pertama. Yang pertama ini bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Jadi kita bakal masuk ke persediaan terus ke permintaan barang. Di sini tanggalnya ada 2 Januari. Mungkin kita bakal jadi barang yang pertama itu ada Giant Devi. Kuantitasnya itu 10. Tanggal dimintanya itu tanggal 3. Terus barang selanjutnya spesialis roll. Itu kuantitasnya 5. Tanggal 3 dimintanya. Terus selanjutnya ada stand jumper. Kuantitasnya 10. Terus ada turbo. Selanjutnya ada Giant Trans. Kuantitasnya itu 10. Terus yang terakhir kuantitasnya 15. Ini kita pastiin lagi udah benar. 10, 5. Setelah itu langsung kita simpan aja. Kemudian transaksi selanjutnya adalah perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Merida Industri dan Specialized Gas Vehicle dengan detail sebagai berikut. Kita ke pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Jadi di sini kita ambil dari permintaan. Terus yang masuk ke Merida itu tadi, jadi di sini yang masuk ke Merida itu ada Giant Defy, Giant Trans, sama Scrap Through. Giant Defy, Giant Trans. Yang selain itu kita unchecklist aja. Terus kita lanjut. Setelah itu kita kasih perharganya.
Kita kasih per harga untuk yang divine itu ada 3250. Terus ini 9250. Selanjutnya itu 6.500.000. Karena di sini dibilang barang diharapkan akan diterima tanggal 4 Januari, jadi di sini kita akan klik 4 Januari. Terus alamatnya jangan lupa, terus kita simpan. Setelah itu, untuk yang pemasoknya itu Specialized Bicycle, di sini tanggal 3 Januari juga. Kita ambil permintaannya, kita klik lanjut. Setelah itu untuk harganya, yang Rubex ini 4.100.000. Terus Tom Jumper itu 5.500.000. Terus kalau turbo itu 10 juta. Ini sama kita set ke 4 Januari. Terus kita simpan. Terus transaksi selanjutnya, perusahaan menerima barang yang dipesan dari Merida Industri pada tanggal 3 Januari. Penerimaan barang. Kita ke persediaan, terus kita ke penerimaan barang. Situ masaknya itu Merida tanggal 4 Januari. Kita ambil dari pesanan. Terus di sini pengirimannya melalui mobil box. Iya, barang dimasukkan ke toko. Jadi di sini kita ubah gudangnya dulu. Kita ubah gudangnya jadi toko. Terus di sini udah semua, kita simpan. Setelah itu kita ke tanggal 5 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada Specialized Bicycle Components. Berarti kalau sekaligus tagihannya itu kita ke faktur pembelian. Pemasoknya itu Faisal Specialized Bicycle, terus tanggal 5 Januari. Kita ambil dari, sorry, kita ambil dari pesanan. Terus di sini nomor fakturnya INF 2022. Pengirimannya pakai mobil box juga.
Terus barang dimasukkan ke toko. Jadi kita ubah gudangnya terlebih dahulu. Sini kita lihat dulu. Kalau udah semua, kita simpan. Terus di tanggal 6 Januari ini, perusahaan melunasi hutang kepada Merida Industry. Kita ke kita ke pembelian, terus kita ke pembayaran pembelian. Pemasoknya itu Merida, terus kita di sini pakai Bank Mandiri di daerah. Tanggalnya itu 16 Januari. Oh, sorry, tanggalnya itu 6 Januari. Kita ambil metodenya itu transfer bank. Terus setelah itu kita simpan. Selanjutnya tanggal 8 Januari. Jadi di sini perusahaan menerima tagihan dari Merida Industry atas penjualan barang tanggal 4 Januari. Berarti kita ke faktur pembelian, terus kita Merida Industry tanggal 8 Januari. Nomor fakturnya itu INF 2027. Tapi di sini bilang barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu PT Express Transfer Jaya. Namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 1.100.000 dan biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke PT Express Transfer Jaya. Jadi sebelumnya kita buat vendor baru terlebih dahulu. Masuk terlebih dahulu ke masuk baru. Di sini namanya PT Express Transfer Jaya. Terus kita simpan. Setelah itu dibilang perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 1.100.000. Beban beban angkut pembelian itu kita alokasikan ke barang, terus
Pemasoknya itu kita klik PT Express Transfer Jaya sebesar 1.100.000. Terus kita klik simpan. Terus selanjutnya tanggal 9 Januari, perusahaan menerima tagihan dari PT Express Transfer Jaya. Kita ke faktur pembelian, PT Express Transfer Jaya tanggal 9 Januari. Kita ambil dari biaya pembelian. Di sini dibilang nilai yang ditagihkan itu sebesar 1.200.000. Jadi di sini kita adjust jadi 1.200.000. Terus nomor fakturnya itu INF dari 248. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan melakukan deposit kepada Truk Bicycle Corporation. Tapi di sini kita ke pembelian, terus kita ke uang muka pembelian. Pemasoknya itu Truk Bicycle tanggal 10 Januari. Uang mukanya itu sebesar 50.500.000. Nomor fakturnya INF 2049. Terus langsung kita proses ke pembayaran. Di sini kita pilih banknya Bank Mandiri IBR sebesar 50.600.000, tanggal bayarnya itu 10 Januari. Metodenya transfer bank. Terus kita klik simpan. Tanggal 11 Januari itu kita ke track bicycle, terus stationery, kita masukin kuantitasnya 12, harga 3.400. Harganya 4120. Turbo Pado ini kuantitasnya 11, harganya itu 10 juta. Sembilan juta 300. 6450. Terus kita pastiin lagi kalau ini udah benar. 7.400, 120.
Ini yang step through baru. Step through itu 11, 6, 4, 50. Ya udah. Hmm, alamatnya kita masukin, terus kita simpan. Terus setelah itu baru kita ke tanggal 12 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan, jadi kita ke faktur pembelian. Di sini itu pemasoknya ada Trade Bicycle, tanggal 12 Januari. Terus kita ambil dari pesanan. Terus setelah itu kita ubah gudangnya jadi gudang semua. Terus nomor fakturnya INF 2024-10. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Kita ke uang muka, terus kita pilih. Setelah itu kita simpan. Tanggal 13 Januari, perusahaan merekrut 2 unit barang Giant Defy yang dibeli dari Trade Bicycle Corporation. Kita ke pembelian, terus kita retur pembelian. Pemasoknya itu Trade Bicycle, tanggalnya tanggal 13 Januari. Dengan faktur nomor INF 2024-10. Kita ambil, kita ambil yang Giant Defy aja. Selain itu kita unchecklist, terus kita lanjut. Karena yang di cuma 2, jadi kita ubah jadi 2. Barang dikeluarkan dari gudang udah penuh, terus kita simpan. Terus transaksi selanjutnya perusahaan lakukan penginputan nomor pajak. Kita ke SmartLink, terus penomoran faktur pajak. Ini langsung kita copy paste aja. Terus kita simpan. Terus tanggal 13 Januari, selanjutnya, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan. Kita ke penjualan, terus kita ke penawaran penjualan. Pelanggannya itu Scott, Scott Sport, terus tanggalnya 13 Januari. Barangnya yang pertama kita masukin kuantitas 15 kali 4 juta.
Sini kita pastiin lagi udah benar. Setelah itu kita simpan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Januari, perusahaan menerima pesanan penjualan dari Scott Sports SA, menerima pesanan penjualan. Tanggal 15 Januari. Kita ambil dari penawaran, terus kita lanjut. Terus atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 13 Januari 2024, estimasi pengiriman tanggal 16 Januari 2024. Pengiriman tanggal 16 Januari. Terus atas pesanan ini, Scott memberikan uang muka sebesar 90 juta. Kita proses terus ke uang muka. Uang mukanya itu 90 juta. Bayaran dilakukan dengan transfer ke rekening bank IBR. Di sini tanggalnya 15 Januari. 15 Januari. Terus kita proses, habis itu kita ke pembayaran. Bank Mandiri IBR, pembayarannya 90 juta, tanggal bayar 15 Januari. Metodenya transfer bank. Setelah itu kita simpan. Tanggal 16 Januari, perusahaan mengirimkan barang pada Scott atas pesanan penjualan pada tanggal 15 Januari. Terus di sini bilang identify Rubex sama stem jumper itu dari gudang. Terus kita pastiin kalau itu udah benar. Rubex, stem jumper, gudang. Terus sisanya itu dari toko. Ini kita ubah dulu. Turbo dari toko. Terus ini juga dari toko. Terakhir, step through dari toko juga. Terus kita simpan. Selanjutnya, tanggal 19 Januari, perusahaan melakukan penagihan kepada Scott atas pengiriman pada tanggal 16 Januari. Kita ke penjualan, ke faktur penjualan. Pelanggannya itu Scott. Tanggal berapa? 19 Januari.
Setelah itu kita klik simpan. Terus di sini pada tanggal 20 Januari, perusahaan menerima barang klien dari Scott penjualan invoice nomor INA 246 dengan nama barang yaitu Specialist Time Jumper sebanyak 1 unit. Sebelumnya kita pertama ke preferensi terlebih dahulu, terus kita ke fitur klien pelanggan, kita klik yang bagian klien pelanggan, terus kita simpan. Di setelah fitur kita ke penjualan, terus kita klik klien pelanggan, setelah itu kita simpan. Kemudian kita ke klien pelanggan. Di sini tipenya terima barang. Pelanggannya itu Scott tanggal 20 Januari. Kemudian barangnya itu apa? Stand jumper. 1 unit. Tapi sebelumnya kita harus buat referensi lagi. Terus kita ke akun perkiraan buat ketersediaan klien pelanggan. Di sini akun itu persediaan barang klien. Karena belum ada, jadi kita harus buat terlebih dahulu. Kita buat akun perkiraan terlebih dahulu. Di sini kita bakal bikin akun perkiraan terlebih dahulu. Eh, Tipe akunnya persediaan, terus ininya persediaan barang klien, kode akunnya adalah 5, kita simpan. Setelah itu kita ke preferensi, terus ke persediaan barang klien, kita simpan. Terus sini udah gudang 20 Januari, kita simpan. Eh, tadi terus selanjutnya, tanggal 21 Januari, perusahaan mengirimkan stem jumper sebanyak 1 unit. Kita ke klien pelanggan lagi. Cuma kali ini kita ke kirim barang.
Tanggal 21 Januari. Kita langsung simpan aja. Oke. Terus selanjutnya itu tanggal 20 Januari lagi penjualan secara tunai ke faktur penjualan. Terus pelanggan umum tanggal 20 Januari. Kita masukin barangnya, itu masing-masing kuantitasnya itu ada 5. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 1 juta. Hmm, biaya angkutnya itu masuk ke pendapatan lain-lain. Sebesar 1 juta. Setelah itu kita harus memproses ke pembayaran. Banknya itu Bank Mandiri IDR, tanggal bayar 20 Januari. Metodenya transfer bank. Terus kita simpan. Kemudian tanggal 21 Januari perusahaan menjual barang kepada perusahaan Bianchi. Tanggal 21 Januari, uang atas penjualan ini diterima lebih dahulu, lalu barang akan dikirim kemudian. Untuk ini kita harus ke preferensi terlebih dahulu. Kita ke fitur penjualan dan kita checklist faktur di muka. Setelah itu kita simpan. Kita ke penjualan, lalu kita faktur penjualan. Di faktur penjualan ini, kita harus checklist faktur di muka terlebih dahulu. Setelah itu kita baru isi pelanggannya Bianchi dan tanggalnya itu 21 Januari. Barangnya itu ada, kita masukin dulu barang-barangnya.
Terus kita pastiin lagi, udah benar. Setelah itu atas penjualan ini, pelanggan melakukan bayaran melalui transfer ke Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 22 Januari. 22 Januari. Kita proses ke pembayaran. Ini tanggal 21 Januari. Banknya Bank Mandiri, metodenya transfer bank. Terus kita simpan. Setelah itu tanggal 20 Januari, 22 Januari, perusahaan melakukan pemberian barang atas penjualan tunai kepada Bianchi pada tanggal 21 Januari. Pengiriman pesanan. Pelanggannya itu Bianchi tanggal 22 Januari. Faktur di muka, terus kita lanjut. Barang dikeluarkan dari toko. Jadi di sini kita pastiin semuanya dari toko keluarnya. Terus setelah itu kita klik simpan. Kemudian selanjutnya adalah pembelian kalkulasi. Kita ke transfer bank. Terus di sini eh, dari Bank Mandiri IDR ke Bank Mandiri SGB sebesar 300 dolar. Kursnya 11.700. Terus selanjutnya atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 200 dan dimasukkan ke beban lain-lain. 200.000. Selanjutnya tanggalnya itu tanggal 22 Januari. Selanjutnya kita simpan. Tanggal 23 Januari, perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru, yaitu baik-baik saja, PT baik-baik saja. Kita di sini buat pelanggannya dulu, pelanggan baru. Terus kita simpan. Kita ke kita ke
persediaan, terus kita ke pekerjaan pesanan. Tanggalnya itu 23 Januari. Barangnya itu spesialis, kuantitasnya 5. Terus di sini kita masukin beban operasional lainnya sebesar 3 juta. Barang diambil dari toko. Akun persediaannya, persediaan dalam proses akun persediaannya itu selanjutnya kita simpan. Terus kita bikin barang dan jasa baru. Nama barang itu modify special products. Jenis barangnya persediaan, terus di sini road bike, harga satuannya 6.500.000. Kita simpan. Selanjutnya itu ke tanggal 24 Januari kita ke faktur penjualan. Oh, sorry, kita ke penyelesaian pesanan dulu. Tanggal 24, tanggal 23 Januari. Terus kita simpan. Setelah itu kita baru ke faktur penjualan untuk tanggal 24 Januari. Ke PT Baik-Baik saja, tanggalnya itu 24 Januari. Harganya itu 6.500.000. Bentar.
pakai atau pesanan ini pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Setelah itu kita simpan. Kemudian selanjutnya di sini untuk tanggal 25 Januari perusahaan melakukan pembelian aset tetap. Jadi eh, kita eh, buat vendor baru dulu yaitu PT Multi Digital Indojaya. Eh, Sebelumnya kita udah pernah buat, jadi kita langsung ke faktur pembelian aja. Hmm. Di sini tanggal 25 Januari. Pemasoknya itu PT Multi Digital Indojaya. Terus kita ke pembelian aset. Kita lanjutkan nama asetnya itu AC Panasonic. Kuantitasnya 2, harganya itu 5 juta. Kita lanjut. Setelah itu nomor fakturnya eh, nomor fakturnya itu IMF 012426. Terus kita langsung lanjut ke proses pembayaran. Kita di sini pakai Bank Mandiri IDR dan di sini kita lanjutin, kita bayar 5 juta aja. Kita bayar di tanggal 25 Januari. Metodenya itu transfer bank, terus kita simpan. Setelah itu kita ke aset tetap. Di sini udah ada asupan Panasonic. Terus metode penyusunannya metode garis lurus, akun aset peralatan, akun akumulasi, akumulasi peralatan, terus akun bebannya itu beban penyusunan peralatan. Umur asetnya itu 5 tahun, kategorinya itu peralatan, pajak. Pajak iya, kategorinya golongan satu atau garis lurus. Terus udah kita simpan. A005. Oke, sudah. Terus untuk selanjutnya, kita ke tanggal 31 Januari, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Jadi kita ke daftar laporan terlebih dahulu, terus kita eh, ke neraca di tanggal 31 Januari 2024.
Kita lihat PPN masukan kita itu 94 juta 846.400. Terus PPN pengeluaran kita 96.655.500. Jadi karena PPN keluaran kita lebih besar daripada PPN masukan, jadi kita eh, akan mengadjust dengan PPN yang kurang bayar. Jadi di sini kita ke hmm, jurnal umum. Terus di sini tanggalnya 31 Januari. Itu berapa? PPN keluaran. Hmm. Jadi kita ke jurnal umum. Terus di sini pertama kita ke PPN keluaran. Setelah itu kita masukin PPN masukan kita. Terus kita PPN kurang bayar. Terus setelah itu kita simpan. Kemudian pencatatan atas biaya asuransi. Kita ke jurnal umum lagi. Untuk 1 tahun yang dibayarkan pada 30 Desember 2023. Kita ke neraca lagi. Di sini asuransi kita 12 juta. Jadi ini tanggalnya 31 Januari. Ini beban asuransi besar 1 juta. Lalu asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. Kita simpan. Selanjutnya adalah pencatatan biaya listrik, air, dan telepon. Kita ke kas dan bank lalu pembayaran. Tanggalnya itu 31 Januari. Pakai Bank Mandiri IDR. Terus di sini beban listrik, air, dan telepon sebesar 3740. Kita lanjut. Terus kita simpan. Setelah itu kita akan tutup buku. Bulan Januari kita simpan. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.